Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaida, NIM 220332067. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai smart living. Yang dimana, pertama-tama kita harus mengetahui smart living. Hidup lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Smart living adalah filosofi hidup yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan kehidupan yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan konsep smart living, Anda dapat menghemat waktu, uang, dan sumber daya alam. Selanjutnya ada konsep kunci smart living. Yang pertama yaitu teknologi, yang dimana memanfaatkan teknologi seperti Internet of Things, smart home, dan smart infrastruktur untuk meningkatkan efisien energi, keamanan, dan kenyamanan di dalam rumah. Selanjutnya ada efisiensi sumber daya, yaitu mengoptimalkan penggunaan listrik, air, dan bahan bakar untuk mengurangi limbah dan biaya. Selanjutnya, ada gaya hidup berkelanjutan, yang dimana memilih kebiasaan produk dan layanan yang ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan planet. Selanjutnya ada manfaat smart living. Yang pertama yaitu penghematan biaya, yang dimana mengurangi tagihan listrik, air, dan bahan bakar melalui efisiensi energi. Yang kedua ada produktivitas meningkat, yaitu otomatisasi tugas-tugas rumah tangga memberi Anda lebih banyak waktu untuk aktivitas yang lebih produktif. Selanjutnya, ada gaya hidup yang lebih sehat, yang dimana mengurangi paparan terhadap bahan kimia berbahaya dan menurunkan jejak karbon. Selanjutnya ada keamanan yang lebih baik, yang dimana yaitu teknologi smart home memungkinkan pemantauan dan kendali jarak jauh atas rumah Anda. Selanjutnya, memulai smart living di rumah, yaitu audit energi, yaitu identifikasi area-area yang boros energi dan lakukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada alat cerdas, yaitu ganti peralatan lama dengan perangkat smart yang dapat dikendalikan melalui aplikasi atau suara. Selanjutnya ada rumah cerdas, yaitu integrasikan solusi smart home untuk mengontrol pencahayaan, suhu, keamanan, dan lainnya dari suatu platform. Selanjutnya ada kebiasaan baru, yaitu bentuk kebiasaan baru yang berkelanjutan seperti mendaur ulang, mengurangi penggunaan plastik, dan penghemat air. Selanjutnya ada teknologi pendukung smart living. Yang pertama itu adalah termos cerdas, yaitu mengatur suhu ruangan secara otomatis berdasarkan pola penggunaan dan kondisi cuaca. Selanjutnya ada pencahayaan cerdas, yaitu mengontrol pencahayaan di rumah dari jarak jauh atau berdasarkan jadwal. Selanjutnya ada peralatan cerdas, yaitu peralatan rumah tangga yang terhubung ke internet untuk pemantauan dan kendali jarak jauh. Selanjutnya ada keamanan cerdas, yaitu sistem keamanan terpadu yang dapat diakses dan dikontrol melalui smartphone. Selanjutnya ada langkah menuju smart city, yaitu yang pertama infrastruktur kota, yang dimana infrastruktur kota ini dapat mengembangkan jaringan internet, sensor, dan sistem pengolahan data untuk memantau dan mengelola kota secara efisien. Selanjutnya ada mobilitas pintar,
yaitu sistem transportasi yang terintegrasi dengan pembagian informasi lalu lintas real time dan opsi transportasi alternatif. Selanjutnya ada layanan publik. Layanan publik cerdas ini yaitu dapat menyediakan adalah sebuah penyediaan layanan pemerintah yang lebih baik bagi warga melalui teknologi digital dan pengumpulan data. Selanjutnya ada peran masyarakat dalam smart living. Yang pertama itu adalah edukasi, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan cara menerapkan konsep smart living. Yang kedua ada adopsi teknologi, yaitu memilih dan menggunakan teknologi cerdas yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup masing-masing. Selanjutnya ada perubahan perilaku, yaitu membentuk kebiasaan baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada masa depan smart living, yaitu integrasi IR, yaitu peningkatan otomatis tugas rumah tangga dengan kecerdasan buatan. Selanjutnya ada kendaraan otonom, yaitu transportasi pintar yang mengurangi kemacetan dan emisi karbon. Selanjutnya ada energi terbarukan, yaitu penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan dan kota berkelanjutan seperti kota yang direncanakan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada ciri-ciri smart living. Yang pertama yaitu perlindungan ya. Yang dimaksud dari perlindungan yaitu memberikan perlindungan di area perumahan hingga jaminan jiwa dan harta benda dalam hunian dengan menggunakan teknologi bernama Smart Home System. Selanjutnya ada kenyamanan, yaitu tata kelola lingkungan rumah harus dirancang sedemikian rupa agar membuat penghuni merasa betah dan beraktivitas di dalam rumah dengan nyaman. Selanjutnya ada desain modular, yaitu menggunakan desain modular yang memudahkan penggunaan ruang dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada keamanan, yaitu menggunakan teknologi seperti smart system untuk meningkatkan keamanan di dalam rumah dengan nyaman. Selanjutnya ada contoh penerapan smart living ya. Ada beberapa contoh penerapannya seperti yang pertama yaitu rumah pintar atau smart home, yang dimana menggunakan perangkat seperti termostat pintar, lampu pintar, dan kunci pintar untuk mengontrol suhu pencahayaan dan akses ke rumah secara otomatis melalui perangkat seluler. Selanjutnya ada kota pintar atau smart city, yaitu menerapkan teknologi sensor untuk mengelola lalu lintas, parkir, dan pengelolaan sampah dengan penyediaan layanan publik seperti penerangan jalan umum dan transportasi umum yang terintegrasi. Selanjutnya ada kesehatan pintar, yang dimana kesehatan pintar ini yang dimaksud adalah dengan menggunakan perangkat wearable seperti smartwatch atau fitness untuk memantau aktivitas fisik. Selanjutnya ada transportasi pintar atau smart transportation, yaitu menggunakan aplikasi dan platform pintar untuk berbagi kendaraan, navigasi berbasis data real time, dan transportasi umum yang terkoneksi dengan jadwal dan informasi penumpang. Selanjutnya ada edukasi pintar atau smart education, yaitu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran seperti penggunaan platform pembelajaran online,
kelas virtual, dan alat pembelajaran adaptif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Selanjutnya, ada pun beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai materi Smart Living tersebut. Adapun pertanyaan pertama yaitu bagaimana teknologi Smart Living dapat mempengaruhi berkelanjutan lingkungan, dari pertanyaan saudara Saiful. Langsung saja saya akan menjawabnya, yaitu teknologi Smart Living dapat mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dengan memungkinkan penggunaan energi yang lebih efisien melalui kontrol otomatis perangkat elektronik seperti termostat pintar dan lampu pintar. Selain itu, dengan memantau dan mengelola penggunaan energi secara lebih akurat, teknologi Smart Living dapat membantu mengurangi emisi karbon dan jejak lingkungan secara keseluruhan. Selanjutnya, dan mungkin saudara Saiful bisa dimengerti, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nabila Syarah Sulaiman, yaitu apa keuntungan dan tantangan yang terkait dengan penerapan Smart Living di tingkat individu dan masyarakat. Langsung saja saya akan menjawabnya. Jadi keuntungan penerapan Smart Living di tingkat individu termasuk peningkatan kenyamanan, efisiensi, dan kontrol atas lingkungan rumah tangga. Sementara itu di tingkat masyarakat, Smart Living dapat menghasilkan kota yang lebih efisien secara energi, transportasi yang lebih berkoordinasi, dan layanan publik yang lebih responsif. Namun tantangan yang terkait termasuk masalah privasi data, ketergantungan pada teknologi, dan kesenjangan akses terhadap teknologi di antara berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Sri Rahmaniar, yaitu apa peran teknologi cloud dalam Smart Living, yaitu langsung saja Internet of Things atau IoT, yaitu memainkan peran kunci dalam Smart Living, di mana dengan menghubungkan berbagai perangkat dan sistem dalam jaringan yang terhubung, ini memungkinkan komunikasi dan kontrol yang lebih baik antara perangkat, sehingga memungkinkan otomatisasi dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Mungkin saudari Sri Rahmaniar bisa dimengerti jawaban saya mengenai apa peran teknologi Internet of Things dalam Smart Living. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Sam Hilal, yaitu bagaimana Smart Living meningkatkan efisiensi energi, yaitu dengan Smart Living dapat meningkatkan efisiensi energi dengan menggunakan sistem manajemen energi pintar yang memantau dan mengoptimalkan penggunaan listrik di rumah dengan mengintegrasikan sumber energi terbarukan seperti panel surya dan mengotomatisasi perangkat untuk mengurangi konsumsi energi saat tidak digunakan. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Zulfikra, yaitu apa contoh aplikasi Smart Living dalam rumah tangga. Nah, adapun contoh aplikasi Smart Living dalam rumah tangga tersebut, yaitu Smart Living dalam rumah tangga termasuk penggunaan termostat pintar untuk mengatur suhu rumah, lampu pintar yang dapat dikontrol dari jarak jauh untuk mengelola pencahayaan, dan sistem keamanan pintar yang menggunakan kamera dan sensor untuk memantau aktivitas di rumah. Mungkin itu saja
pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya adapun kesimpulan dari materi Smart Living yang sempat saya buat pada PPT saya, yaitu Smart Living adalah kualitas hidup masyarakat yang dapat dilihat dari segi kesehatan, keamanan pada lingkungannya. Dengan demikian, dapat meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi hidup. Konsep Smart Living dalam industri perkantoran mengintegrasikan peralatan elektronik dan tata cahaya dalam ruang kerja untuk meningkatkan keamanan. Dengan kenyamanan dan efisiensi kerja, dan Smart Living berfokus pada meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membuat produktivitas karyawan dan menambah nilai estetika ruang kerja. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan dan sempat saya presentasikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.